gagal tumbuh akibat kekurangan. Sayuran kenapa penting? Karena mengandung tinggi zat besi, terutama sayuran berwarna hijau. Jadi kunci stunting itu adalah kekurangan protein dan zat besi. Pencegahan stunting Bu ya yang ada di Indonesia. Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa ada 4 problem anak bangsa Bu ya. Ini yang dan kita semuanya, Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang pilihan yang dipercaya oleh negara untuk hadir di sini, dalam arti panjenengan semuanya diberi tanggung jawab ya, karena tidak semua orang bisa hadir ke sini. Anda adalah orang-orang terpilih untuk menangani persoalan bangsa. Maka hal itu pertemuan hari ini pertemuan gak main-main ya, gak main-main. Ini adalah program dari Bapak Hasto Wardoyo ya, Kepala BKKBN, yang berkaitan dengan problem anak bangsa. Bapak Ibu, tentang problem anak bangsa yang harus cepat kita tangani adalah yang pertama tentang kawin muda ya. Kawin dini gitu ya. Pernikahan dini. Bapak Ibu sekalian, perkawinan dini di Indonesia itu 11,28% orang kawin dini ya. Di Sidaja saja ya, ini data dari perkawinan 551 di tahun 2021 yang di bawah umur kawin dini, kawin nom ya. Ada berbagai macam sebab di sini ya tentang kawin itu. Yang perempuan yang banyak Bu ya, itu 43 ya, dari 551, dan yang pria itu di 5 orang ya. Timbulnya dari akibat kawin muda adalah stunting. Stunting di Indonesia itu sekarang mencapai 2,24% ya yang ada di Indonesia. Alhamdulillah tadi kemarin Sidarja sudah di bawah 14% Bu ya. Tapi insya Allah Sidarja baik sahabat. Saya masuk dulu ya, Novi lah ya, mantap ya. Berarti itu indikasi sukses ya untuk Sidarja. Nanti ada kaitannya dengan KUA Bu ya, ada kaitannya dengan KUA yang disampaikan tadi dengan aplikasi Eximil ya nanti. Bapak Ibu sekalian, persoalan yang kedua adalah tadi masalah stunting. Yang ketiga adalah perceraian meningkat. Perceraian meningkat. Jadi Indonesia itu menempati urutan pertama di Asia Tenggara perceraian paling tinggi ya. Lalu di Indonesia yang paling tinggi adalah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur, lalu yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Jawa Tengah. Jawa Tengah yang paling banyak adalah Cilacap Bapak sekalian ya, Cilacap. Jadi angka perceraian di Indonesia itu mencapai 28,4%. 28,4% per 2 juta perkawinan ya. Berarti setiap tahun ada janda di Indonesia itu berapa? 2 juta kali 28,4%. Jandanya berarti hampir 550.000 lebih ya janda. Janda berarti janda duda ya. Ya maksudnya janda semono akeh nggo sapa iki. Pak Lurah mungkin ya. Berarti hampir 150 janda di Sidarja Pak.
Kita Bapak Ibu semuanya sudah paham ya, stunting itu apa, pendek ya, kecil, cebol ya, cebol, pendek. Tapi pendek tidak mesti stunting Bu ya. Pendek gak mesti stunting, tapi kalau pendek itu stunting ya Bapak sekalian. Cebol. Bagaimana peran KUA sekarang Bu ya? Peran KUA dalam rangka berkaitan dengan ini. Jadi Bapak Hasto Wardoyo adalah leading sektor stunting, penanganan stunting itu berada di BKKBN, tapi beliau menggandeng kantor Kementerian Agama untuk bersama-sama menangani stunting, okay. Menangani stunting. Ini adalah kami ambil konsep Bu tentang keluarga berkualitas Bu ya. Nah, di sini menyiapkan generasi yang berkualitas. Nah, ini ada konsep, materi dan metode Bu sekalian, konsep anak yang berkualitas. Jadi model ini adalah anak yang berkualitas adalah anak yang soleh dan solehah ya, lalu dan mencegah stunting ya. Jadi sekarang tidak cukup soleh dan solehah aja Bu ya, soleh dan stunting yang melas gimana? Jadi orang stunting yang melas soleh ya malah parah gitu. Jadi Sinta merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua lalu kesempatan Bapak sekalian. Nah, ada ini adalah model kami ya Bu. Model kami dalam rangka bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin Bu. Jadi calon pengantin yang ada di KUA itu harus melewati yang namanya bimbingan perkawinan ya. Bimbingan perkawinan nanti mereka setelah mendaftar sebagai calon pengantin, maka calon pengantin itu diarahkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Nah, seandainya semua orang bisa mengikuti langkah-langkah yang dipersiapkan oleh KUA, jadi sebelum nikah mereka ikut bimbing, insya Allah akan mengurangi yang namanya problem kita semuanya berkaitan dengan stunting, dengan perceraian yang meningkat ya, dengan berbagai hal yang berkaitan dengan itu. Hanya saja memang ada beberapa kendala Bu sekalian. Kadang-kadang mereka mendaftar nikah itu orangnya masih di Jakarta Bu. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk pangkuan. Naik sampai ke dagu. Buka lebar-lebar, lalu ketawa. Apa dibantu ya? Bantu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk pangkuan. Naik sampai ke dagu. Buka lebar-lebar, lalu ketawa. Lalu yang saya hormati, ini langkah-langkah menyiapkan generasi berkualitas ya. Konsep langkah pertama adalah bagaimana konsep anak yang berkualitas ya. Tadi langkah pertama adalah soleh, solehah dan tidak stunting ya. Stunting nanti mungkin bisa diterangkan oleh Mbak Ica supaya anak tidak stunting. Pertama harus gizinya yang baik ya. Terus yang
yang kedua kesehatannya baik, yang ketiga pola asuhnya juga harus baik. Ini materi. Nah, ini Bapak sekalian, ini ciri-ciri generasi yang berkualitas ya. BB, TB baik. BB berat badan Bu ya, tinggi badan baik, terus jarang sakit, kulit rambut bersih, nafsu makan baik, mulut tidak bau, mata bersih bersinar. Stunting ya Bapak Ibu. Ya, nih stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi. Oke. Zat gizinya apa yang kurang Ibu? Mohon maaf. Ini Bu, ada Ibu kader atau ketua tim penggerak PKK pasti sudah tahu ya. Oke, dan protein. Oke. Sayuran kenapa penting? Karena mengandung tinggi zat besi, terutama sayuran berwarna hijau. Jadi kunci stunting itu adalah kekurangan protein dan zat besi. Ya, tadi Bapak Abdul Holik menyampaikan ya. Jadi untuk menikah itu tidak mudah ya, tidak hanya modal cinta, mohon maaf, karena kebutuhan mahal ya, biaya anak mahal, dan stunting itu bukan nasi yang bisa mencegah stunting, tapi adalah protein dan zat besi yang memang mohon maaf harganya lebih mahal ya daripada karbohidrat ya Bu. Selama ini kan orang Indonesia mungkin salah kaprah ya, antara nasi, lauk pauk, sayur yang paling banyak nasinya ya. Apa-apa anak kita mungkin ya, anak-anak ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau misalnya dijambal lauk pauknya, Ibu marah nggak? Marah. Harus nganggo sega ya, pakai nasi ya. Itu selama ini kita seperti itu nggih Bu. Kenapa orang luar lebih tinggi dibandingkan kita? Karena Ibu mungkin Bapak ya nonton film barat mungkin ya, Bapak tahu, Ibu tahu ya, dia makannya daging, ikan ya, karbohidratnya paling kentang, sedikit ya, yang lebih banyak adalah proteinnya ya, begitu. Jadi tolak ukurnya adalah protein dan zat besi untuk mencegah stunting. Protein itu ada di lauk hewani dan lauk nabati ya, terutama lauk hewani begitu. Ya, ini di buku KMS nggih Bu, mungkin ini ranahnya Ibu kader nggih. Nanti kalau misalnya pendek, sangat pendek itu ada di mana? Ada di sini, ada di bawah. Standar deviasi di bawah min 2 SD gitu nggih. Dan sekarang sudah dilengkapi buku KMS terbaru itu ada begini ya, jadi grafik stunting yang harus diisi nggih. Nah, ini kadang-kadang Ibu kader tidak mengisinya ya, walaupun sudah dilakukan pelatihan. Nah, itu dia kenapa saya ingin mengarah kepada kebijakan. Stunting itu tidak hanya urusan atau tanggung jawab mungkin dinas KB, UPT di puskesmas gitu kan, tapi tanggung jawab bersama, entah itu kecamatan, entah itu desa, entah itu KUA dan lain-lain nggih Bu. Nah, ini saat ini 8 juta anak Indonesia, 1 dari 3 ya, 1 dari 3 anak itu stunting ya, atau bisa jadi 30%-nya ya, anak Indonesia itu stunting atau pendek. Nah, ini kenapa stunting itu penting sih untuk dibahas nggih Bu. Jadi ini dipersepsikan otak anak yang stunting dan ini tidak stunting. Jadi perkembangan otaknya itu tidak maksimal di anak yang stunting ya. Sedangkan anak yang tidak stunting itu perkembangan otaknya maksimal, yang diharapkan nanti kognitifnya bagus, prestasinya bagus, tidak menjadi beban keluarga, negara ya, begitu. Jadi kenapa stunting itu penting? Karena memang tidak hanya berhubungan dengan gagal tumbuh, tapi juga dengan otak atau kognitif kecerdasan ya. Karena untuk otak juga mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya melihat iklan di TV ya, yang paling penting apa sih? AADHA
yang terkandungnya di dalam apa? Di dalam protein dan susu mungkin ya. Jadi omega 3 gitu ya. Itu terkandung dalam protein terutama ikan laut nggih. Jadi protein itu yang penting untuk mencegah stunting. Nah, ini bagaimana proses terjadinya stunting ya? Di sini ketika seorang remaja menjadi ibu, ya, mungkin tulisannya kecil ya Bu, yang kurang gizi dan anemia. Nah, anemia berhubungan dengan kekurangan zat besi, ya, kekurangan darah bahasa awamnya ya Bu ya. Kalau untuk di UPTD Puskesmas Sidarja sebelum melakukan pernikahan memang ada konseling ya. Itu memang diwajibkan dari KUA ya Pak. Nanti diarahkan ke Puskesmas Sidarja. Dan tidak bosan-bosannya kami sebagai konselor juga mengedukasi ya tentang anemia, pencegahan stunting, harus banyak makan sayuran hijau, protein, sama tablet tambah darah kita berikan, ya, Bapak Ibu. Nah, ini di sini juga menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi tidak mencukupi kebutuhan, ya. Jadi hamil, mual, ya, mualnya itu diturutin karena kurang edukasi, ya. Tergantung nyamannya dia, jadi tidak makan apa-apa, ya udah ya, terciptalah generasi stunting, ya. Nah, selanjutnya ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai atau mohon maaf kurang bersih, jorok, ya. Ini juga bisa menjadi penyebab stunting. Kurang energi kronik dan anemia ya Bu, 46,6%. Ini biasanya remaja putri anemia. Yang biasanya tren remaja putri itu pinginnya langsing, Korea kecil-kecil ya. Gak mau makan nasi, tapi makannya cilok. Percuma nggih Bapak Ibu. Cireng, seblak ya. Gak mau makan di rumah, buru-buru sayuran hijau ya. Jadi ini dia yang harus kita mulainya dari mana stunting terjadi remaja putri yang sudah haid ya. Jadi memang kita tidak bosan-bosannya mungkin puskesmas, PLKB, kader ya, terus ketua tim penggerak PKK ini mengedukasi kalau misalnya remaja putri itu lebih baik makan di rumah, sayuran hijau diperbanyak ya. Protein atau lauk pauk juga diperbanyak. Selain itu juga dibantu dengan tablet tambah darah. Di Puskesmas Sidarja itu sangat banyak ya tablet tambah darah. Kalau misalnya mau silakan ada, kami sediakan. Terus juga saya bersama teman-teman ada program ke sekolah, posyandu remaja juga ada ya Bapak Ibu di desa. Biasanya kalau posyandu remaja sore, kalau saya ke sekolah itu pagi ya, untuk membagikan dan menyuruh tablet tambah darah. Nah, ini 24,2% wanita usia subur ya di Indonesia itu kek atau kekurangan energi kronis yang ditandai dengan lingkar lengan atas ya itu kurang dari 23,5 cm. Itu balik lagi ya Bu, Bapak diet. Jadi saya kalau misalnya konseling ke calon pengantin jangan diet. Kalau mau diet kurangi cemilan, kurangi jajan yang gak penting ya. Bukannya diet tapi tetap makan gorengan, tetap jajan seblak, tetap jajan cilok, ya, tetap ngemil keripik dan lain-lain ciki, itu percuma, ya. Jadi kalau misalnya mau diet, tetap perbanyak sayur sama lauk pauk, nasi juga secukupnya, tapi yang dikurangi adalah jajan dan makanan utama yang tidak penting. Itulah konsep diet, ya. Kurangi manis-manis juga. Nih dampak stunting ya Bapak Ibu, mungkin tadi saya sudah sampaikan ya, terganggunya perkembangan otak ya, kecerdasannya berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, ini ditandai dengan pendek tadi ya, gangguan metabolisme dalam tubuh biasanya sering sakit ya, terus juga sering terjadi penyakit kronis di kemudian hari saat dia dewasa, entah itu DM, jantung dan lain-lain ya. Nah, ini menurunnya kemampuan kognitif ya, prestasi belajar. Selama ini mohon maaf, ini sharing aja ya. Kalau anak kita kurang prestasinya atau dalam tanda kutip bodoh, yang disalahkan siapa Bu? Anaknya. Apakah orang tua pernah introspeksi diri?
apa yang diberikan saat dia lagi hamil, saat balitanya, anaknya lagi balita, ya, apa yang diberikan? Kan tidak pernah, ya. Selalu kita mempersalahkan anak. Bodoh sih kayak orang belajar dolan terus, ya enggak? Ya kan? Tapi tidak pernah orang tua introspeksi diri. Inilah pentingnya persiapan pernikahan, ya. Tidak hanya materi, edukasi juga, ya, Bapak Ibu. Tidak hanya cinta dan sudah menemukan pujian hati, ya. Jadi semua itu penting, ya, karena memang menyumbang kognitif ini, ya. Stunting itu dapat dicegah berapa, Ibu? 1000 hari pertama kehidupan, ya. Dari mulai ibu positif hamil sampai anak usia 2 tahun, itu dicegahnya. Nanti dampaknya dirasakan kapan, Bu? Saat dia usia sekolah, ya, terutama kognitifnya, ya, kurang, prestasinya kurang, tinggi badannya juga kurang, seperti itu, Bu. Nah, ini strategi penanganan stunting, ya. Ada intervensi gizi spesifik sama intervensi gizi sensitif, ya. Ini 1000 hari pertama kehidupan kita bisa mencegah stunting, di mana yang harus diperbanyak adalah tadi, ya, protein, asupan protein dan zat besi, ya, Bu. Nah, ini intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan, ya, di lintas sektor, ya, Bu, ya, khususnya untuk 1000 hari pertama kehidupan. Jadi memang kita tidak bosan-bosan untuk menyuluh ibu positif hamil sampai anak usia 2 tahun, atau lebih bagusnya sampai anak usia 5 tahun. Itu wajib diberikan protein dan sayuran berwarna hijau. Jangan sampai nanti konsepnya salah. Misalnya, bapaknya kan yang sebagai pencari nafkah, ya, Bapak Ibu. Nanti yang didahulukan bapaknya, ya. Mungkin ada ekonomi yang menengah ke bawah, sekalinya dapat ikan, dapat daging, dapat ayam, yang didahulukan bapaknya. Padahal jadi rikuh katanya orang dia yang mencari nafkah. Padahal mohon maaf, kita terutama yang usianya udah 20 tahun ke atas itu tidak ngaruh, tumbuhnya bukan ke atas tapi ke samping, ya. Jadi tidak berpengaruh, ya. Ngaruhnya itu di anak di bawah 2 tahun. Justru mau investasi, mau anaknya cerdas, mau anaknya tinggi dan lain sebagainya, mau anaknya tidak sakit-sakitan, itu di 1000 hari pertama kehidupan. Ibu hamil sampai anak usia 2 tahun, gitu. Malah justru kalau misalnya usia sudah 40 ke atas, ya, Bu, Pak, kalau kebanyakan daging, apa, Bu? Kolesterol, darah tinggi, ya, stroke. Jadi malah penyakit degeneratif, bukannya jadi manfaat, ya, tapi malah jadi mudarat, ya, begitu. Ini saya tunggu-tunggu, apa kadisnya nggak masuk-masuk, ya, Bu? Lama banget rokoknya, ya. Nah, itu dia, Bapak Ibu, rokok aja bisa, ya. Sehari beli rokok misalnya 1 bungkus harganya berapa? 20.000? 25 malah, ya. Tapi untuk setiap hari makan daging, makan ikan nggak bisa, eman-eman, makan ayam nggak bisa. Tapi untuk beli rokok bisa, ya. 1 hari itu bisa 3 bungkus, 3 kali 25, 75.000, ya Allah, Bu. Itu kalau buat ikan dapat berapa kilo, ya? Ikan kembung aja itu saya sekilo 27, 26, begitu. Itu ikan kembung, ya. Itu dapat 3 kilo, ya, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita memang orang Indonesia kadang-kadang, ya, Bu, kita tidak maju-maju karena pikirannya tuh pendek, ya. Untuk hal yang tidak berguna, bermanfaat itu penting malah, tapi yang untuk hal penting malah tidak dipentingkan, ya. Untuk rokok bisa 3 bungkus, 2 bungkus saja 1 hari, ya. Coba kita untuk uang belanja untuk beli daging, maksudnya jangan daging lah, daging mahal, ikan, ya. Ikan, ayam, ikan, telur, itu kan dapat, ya, Bu. Malah kalau telur misalnya walaupun sekarang lagi mahal, ya, Bu, dapat sekilo kan masa sehari kan gak mungkin, ya.
gitu. Jadi mungkin bisa berhari-hari. Itulah pola pikir yang salah, nggih, Bapak Ibu. Gimana kita mau mencegah stunting kalau misalnya pemikirannya masih pendek seperti itu. Untuk pulsa bisa, ya untuk pulsa mungkin untuk komunikasi lah. Tapi rokok ya, gitu kan. Ngemut permen ya, kadang-kadang memang salahnya seperti itu, nggih. Nah ini data stunting di Kecamatan Sidoarjo, nggih, Bapak Ibu. Tadi Bapak Camat mungkin sudah sangat menguasai, nggih, di Kecamatan Kedungrejo sebelumnya. Kesalahan penginputan itu bisa menjadi lokus stunting desanya, ya. Jadi kalau misalnya masalah penginputan, Bapak Ibu sudah tidak perlu dipikirkan